pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Roseniati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Palangkaraya. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rarengatua, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi menyampaikan negosiasi di kelas 10 SMA. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model project-based learning. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Ya, sehat semua? Sehat. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut jalan agama masing-masing supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Silakan Amiruddin pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam proses belajar mengajar hari ini dan permudahkanlah kami dalam mengingat pelajaran yang diberikan oleh guru. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Ya, terima kasih ya, Amin ya. Nah, oke, masih semangat semua ya? Semangat ya, karena ini masih pagi ya. Nah, jadi untuk memupuk rasa nasionalisme kita, ya seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Ya, siapa yang memimpin teman-temannya? Ya, silakan Yersa. Teman-teman, sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sebelumnya, teman-teman semua diminta untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dipersilakan duduk kembali. Ya. Nah, kami Yersa sudah memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional ya. Nah, jadi sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, masih ingat tidak materi sebelumnya apa? Minggu lalu. Tentang apa? Mengevaluasi teks negosiasi. Ya, tentang mengevaluasi teks negosiasi ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari lagi yaitu tentang negosiasi, tetapi ada perbedaan yaitu tentang menyampaikan negosiasi ya, prosesnya ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran kali ini sangat bermanfaat sekali ya, karena secara tidak langsung ya kita sehari-hari tentu pernah melakukan yang namanya proses negosiasi ya tanpa kita sadari ya, betul tidak?
Pada pertemuan pembelajaran hari ini untuk kompetensi dasarnya yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi baik secara lisan maupun tulis. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya berdasarkan model pembelajaran project based learning. Yang pertama diharapkan kalian mampu membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Yang kedua yaitu mampu membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Yang ketiga, mampu mempresentasikan atau menyampaikan proses negosiasi secara lisan. Nah, kira-kira di antara kalian siapa yang pernah melakukan negosiasi? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, negosiasi tentang apa, Satria? Saya negosiasi di pasar, Bu. Di pasar. Ya, Kamu lagi apa di pasar? beli baju. Beli baju. Ya, nah, si Satria sudah pernah melakukan yang namanya negosiasi, ya. Nah, siapa lagi yang pernah? Saya juga pernah, Bu. Nah, negosiasi tentang apa? Ayo, Waktu membeli buah di pasar. membeli buah. Apakah kamu mendapatkan persetujuan? Dapat. Ya, berarti kamu kalau mendapatkan persetujuan berarti membawa apa? Barangnya pulang, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan proses negosiasi, ya. Nah, jadi secara tidak langsung Ibu yakin kita semua pasti pernah ya ke pasar, ke toko ya yang melakukan namanya negosiasi, ya. Betul tidak? Betul. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Nah, silakan nanti kalian perhatikan video pembelajarannya, kalian catat hal-hal penting yang akan kalian saksikan, ya. Menyampaikan negosiasi singkat secara tertulis. Tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran ini karena setelah ini membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Setelah ini mampu membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis dan cepat. Setelah ini mampu menyampaikan negosiasi singkat secara tertulis dan cepat. Langsung ke upaya materi mengacu pendidikan pertama langkah-langkah persiapan penyusunan teks negosiasi. Beberapa persiapan perlu dilakukan supaya menjalani perjalanan baik. Pertama adalah menentukan tujuan. Di sini kita menentukan apa yang ingin dibahas atau penawaran yang ingin diterima pada wawancara. Misalnya, kita punya target untuk proyek yang kita ambil. Kedua, menentukan pihak yang perlu tersebut ini berbeda dengan tujuan negosiasi kita. Ini tidak dapat menjadi sembarangan. Biasanya dalam bicara dalam pihak kita berkomunikasi kita. Misalnya, seperti sudah di atas, maka kita perlu memenuhi yaitu bagian kepegawaian dan direktur. Tiga, ini strategi yang efektif. Karena kita sedang berusaha meminta sesuatu dari orang lain, kita harus memikirkan cara supaya mereka bersedia melakukannya. Strategi mempunyai tiga jenis, yaitu yang pertama, strategi kooperatif adalah kedua belah pihak yang akan saling menguntungkan atau win-win solution. Strategi yang kedua yaitu strategi kompetitif adalah terjadinya kompetisi antara kedua belah pihak karena ini saling menang. Dan strategi yang ketiga adalah strategi analitis. Strategi analitis adalah negosiasi sebagai pemecah masalah. Misalnya, sesuai dengan topik yang sudah kita pilih di atas, maka kita akan memilih strategi kooperatif. Terakhir, melengkapi alasan rasional yang dapat menentukan lawan bicara. Alasan
Berikut jelaskan apa yang mereka ingin capai dalam kegiatan negosiasi secara jelas, agar tiap lainnya dapat memahami alasan dibalik negosiasi. Contohnya pengajuan beli. Saya mau membeli sepatu futsal ukuran 31, Pak. Ini adanya yang ukuran 41,5, Pak. Yang 41 kosong. Struktur negosiasi selanjutnya yaitu penawaran. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan dari negosiasi, kedua belah pihak bisa masuk pada topik inti dari negosiasi itu sendiri, yaitu tawar-menawar. Proses tawar-menawar dalam teks negosiasi ini akan terus berlangsung hingga akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Dalam bagian penawaran, sudah pasti kedua belah pihak akan memberikan pengaduan atau tawaran berdasarkan tujuan serta motif masing-masing. Tidak jarang proses ini memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya kedua belah pihak. Bagaimana? Jelas untuk materinya? Jelas ya. Nah, kalau ada yang masih belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan biar kita bahas secara bersama-sama ya. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Saya, Bu. Apakah hasil akhir dari sebuah proses negosiasi itu selalu mencapai kesepakatan, Bu? Ya, itu pertanyaan dari Saryanto ya. Nah, sebelumnya siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Ros. Menurut saya tidak, karena proses negosiasi ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Ya, betul sekali ya jawaban temannya ya. Nah, jadi proses negosiasi itu ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Jadi seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Apakah dalam membuat tahap-tahapan penyusunan teks negosiasi harus membuat semua struktur tersebut, atau hanya boleh membuat struktur pengajuan dan penawarannya saja, Bu? Ya, pertanyaan dari si Ayu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin menjawab dulu? Siapa? Ya, silakan Amin. Menurut saya, semua unsur negosiasi harus dimuat secara lengkap. Ya, betul ya yang dikatakan oleh si Aminuddin ya, bahwa proses negosiasi itu harus memuat semua struktur tadi, yaitu ada 5 struktur tadi ya. Yang pertama tadi ada orientasi, yang kedua apa? Pengajuan, ketiga penawaran, tujuan, dan yang terakhir ada penutup. Ya, jadi ada 5 struktur yang harus termuat di dalam proses negosiasi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau kurang paham dengan materinya? Iya, ya. Jelas semua? Jelas ya, bagus ya. Kalau sudah jelas, berarti saatnya kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Silakan buka di HP-nya, di situ sudah Ibu bagikan link nama-nama kelompoknya. Kalau sudah dilihat, silakan gabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan. Silakan. Nah, jadi ini ya, ini LKPD-nya akan dibagikan kepada setiap kelompok ya. Nanti kalian kerjakan berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan ini ya. Dan setelah kalian mengerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit saat kalian mengerjakan ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian persiapkan 2 perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Paham? Kelompok 3, paham? Ya. Silakan dikerjakan secara bersama-sama ya. Jangan berisik ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu tadi 10 menit ya. Dari sekarang.
Sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, perwakilan kelompoknya sudah disiapkan? Sudah. Ya, bagus ya. Nah, sekarang kelompok 1 ya, yang duluan maju. Oke? Kelompok 1 mana? Ya, silakan dipersiapkan. Untuk kelompok yang lain diperhatikan ya, temannya boleh memberikan masukan ataupun kritikannya terhadap kelompok yang maju ya. Silakan. Saya Priscila, saya Dita. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menyampaikan teks negosiasi yang sudah kami buat dengan topik untuk mendapatkan harga mangga yang murah. Di sini kami mengambil dialog singkat. Saya sebagai penjual dan rekan saya sebagai pembeli. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu, mau beli buah apa? Mau beli mangganya sekilo berapa? Sekilonya 30.000, Bu, murah. Boleh kurang, Bu? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan matang pohon. Tapi kan lagi musim nih, Bu. Apa nggak bisa kurang 30.000 aja gitu? Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Boleh, tapi saya milih sendiri ya, Bu. Oke, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Yang penting saya dapat mangga yang bagus. Ya, saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh diberikan. Jadi saya ambil 3 kilo ya, Bu. Oke, baik, Bu. Silakan pilih biar saya timbang. Ini mangganya. Biru mangganya. Ini, Bu, uangnya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mampir lagi ya. Ya, Bu. Demikian dialog singkat dari kami perwakilan kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih untuk penampilan dari kelompok 1 ya. Sekarang Ibu minta dari perwakilan kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Kami perwakilan dari kelompok 2, saya Rio dan teman saya Ayu. Di sini kami ingin mempresentasikan proses hasil negosiasi yang sudah kami buat secara lisan. Pak Ibu, mangganya berapa? 30.000 sekilo, Pak. Nggak bisa pulang. Belum boleh, Pak. Barangnya bagus loh. Matang pohon. 25 gimana? Belum boleh, Pak. 28.000 kalau bisa, Pak. Saya dapat untung. 28. Boleh, cuman saya yang ini Bu ya. Iya boleh, asal jangan pilih yang besar-besar, nanti saya rugi. Ya udah Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus. Ya silakan pilih. Saya ambil 1 kilo. Ini Pak mangganya. Jadi 28 ya? Ya. Ini Bu, punya. Ini yang sebenarnya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan.
Ya, baik ya. Nah, kedua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dari setiap kelompok ya. Tadi sudah bekerja dengan maksimal ya. Nah, di sini Ibu kasih kesempatan untuk perwakilan kelompoknya. Ibu mau tahu apa kendala yang dihadapi selama mengerjakan tugas kelompoknya tadi. Ayo, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 dulu. Saya Bu, pengalaman kelompok kami Bu saat membuat teks negosiasinya sangat lancar berkat kerjasama anggota kelompok dan saat mempresentasikan juga sudah benar-benar siap karena kami sudah menentukan siapa saja yang harus maju untuk bagian presentasinya. Ya, terima kasih ya. Jadi itu ya untuk pengalaman dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang Ibu mau dengar pengalaman atau kendala yang dihadapi oleh kelompok 2. Silakan siapa perwakilannya? Pengalaman kami dari kelompok 2 saat membuat teks negosiasi tadi, kami saling bekerja sama untuk menyalinnya ke dalam LKPD. Dan yang menjadi kendala adalah pada saat dimintai perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya, kami saling tunjuk-menunjuk untuk menjadi yang maju ke depan untuk mewakilkan karena kurangnya rasa percaya diri. Namun pada akhirnya kami bisa menentukan siapa yang maju ke depan. Nah, terima kasih ya untuk perwakilan kelompok tadi yang sudah menyampaikan kendala bahkan pengalamannya saat mengerjakan tugas kelompoknya. Dan Ibu pantau dari awal tadi ya saat mengerjakan semuanya mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bagus tentunya ya. Ya, karena semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Terus sekarang Ibu minta kalian kembali ke tempat duduk dan saat ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Nah, untuk linknya sudah Ibu kirim melalui WA group ya. Nanti silakan dibuka. Sekarang dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya semua. Sudah dapat linknya semua? Kalau sudah, silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya, silakan dikerjakan mulai sekarang.
Baik, Ibu lihat di sini sudah semua ya. Sudah semua mengerjakan. Nah, sekarang pengen lihat hasilnya apakah sudah terlihat di HP-nya masing-masing? Bagaimana? Puas dengan hasilnya? Puas. Nah, itulah hasil kerja kalian ya. Nah, sudah Ibu lihat juga di layar Ibu di situ. Ibu lihat ada beberapa ya masih belum mencapai KKM ya. Nah, untuk yang mencapai KKM, Ibu ucapkan selamat dan terus belajar. Dan begitu juga untuk yang belum mencapai KKM, jangan berputus asa, ya belajar terus supaya hasil kedepannya lebih bagus lagi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pembelajaran hari ini sudah berakhir ya. Nah, Ibu minta si Juwita yang akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya. Silakan Juwita. Menurut saya kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini itu dalam persiapan penyusunan teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama menentukan topik, yang kedua itu menentukan pihak yang perlu dihubungi, yang ketiga itu memilih strategi yang efektif, dan yang keempat itu melengkapi alasan yang rasional. Dan tahapan-tahapan yang perlu ada dalam penyusunan teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama itu ada negosiasi atau pembukaan, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, keempat persetujuan, dan yang kelima itu penutup. Dan hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan negosiasi itu yang pertama menyampaikan maksud dan penawaran dengan bahasa yang baik dan santun. Terus yang kedua itu mengacu pada tujuan utama negosiasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, tepuk tangan untuk si Juwita. Terus ya, temannya sudah memberikan kesimpulan ya atas materi kita pada hari ini. Sekarang Satria yang akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana menurut si Satrianya? Ayo. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena bisa menyampaikan proses negosiasi di depan teman-teman yang lain. Iya, tepuk tangan juga untuk teman-teman. Bagus sekali ya. Nah, jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana proses negosiasi yang baik ya, karena secara tidak langsung kita sering melakukan proses negosiasi baik itu di masyarakat ya, di rumah ya. Nah itu ya. Nah jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi pada materi yang baru, yaitu tentang menganalisis teks negosiasi ya. Nah jadi sebelumnya ya kita sudah diawali dengan doa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk menutup dengan doa juga. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pernyataan-Mu di sepanjang pembelajaran dan diskusi kami hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kini tiba saatnya kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Engkau melindungi agar kami selamat sampai tujuan. Hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk temannya sudah memimpin kita dalam doa ya. Nah, selamat bertemu di pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi. Pagi lagi.